Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Rahmawati sebagai narasumber pada malam hari ini dalam acara talk show mengenai solusi sehat alami dengan dalam rangka acara sinergitas komunitas ya yang diselenggarakan di Mall Depak. Alhamdulillah pada hari malam ini sudah selesai ya, dan semua sudah Bunda sampaikan kepada audiens bahwa pentingnya menjaga jasmani dan rohani itu tentunya niat kita dari dalam diri sendiri untuk bagaimana menjaga jasmani kita, rohani kita. Dan di sini anak semua yang hadir ini alhamdulillah banyak banget yang hadir, padahal banyak sekali yang memang ibu-ibu semua rata-rata, tapi disempatkan untuk hadir untuk menyimak membahas mengenai solusi sehat alami. Dan alhamdulillah Bunda ucapkan terima kasih pada Dinas Disdakin ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dekranasda Kota Depok yang telah menyelenggarakan acara ini yang begitu luar biasa, yang begitu sangat bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Jadi tadi banyak sekali masyarakat yang memang hadir datang ke sini ini bukan dari komunitas saja, tapi juga dari masyarakat yang pada umumnya. Alhamdulillah semua berjalan lancar, berkah, dan kita juga sempat bagi-bagi voucher juga ya, voucher untuk semua perawatan gratis, dan semua peserta mendapatkan vouchernya tentunya. Dan pada malam ini Bunda pesankan kepada semua bahwa pentingnya menjaga hati kita, di mana hati ini adalah sumber dari bagaimana supaya kita sehat jasmani dan rohani. Intinya di situ, mudah-mudahan kita semua sehat secara sempurna, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita semua insya Allah bisa menggapai tujuan, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IWAPI Ranting Kecamatan Bojong Sari, mandiri, tangguh, sejahtera. Yes, yes, yes. Jadi motivasi kita pada malam hari ini di acara talk show, jaga kesehatan mental kita, jaga hati kita, jauhkan dari hal-hal yang toksik yang bisa menodai hati kita menjadi prasangka yang nggak baik ya. Karena itu sangat penting dan sangat berpengaruh untuk sehatnya kita jasmani dan rohani, sehat secara sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu ya, yang akan nanti narasumber kita ya Ibu yang hadir sangat cantik hari ini, Ibu Eis Rahmawati, tentang solusi sehat alami. Dan saya sebagai pembuka akan dipandu oleh MC kita yang di sana tuh rambutnya sudah warna kuning, ganteng sekali malam ini dengan jas yang hitam berdasi merah. Bapak boleh kesini menemani saya, Bapak? Tepuk tangan dong buat Bapak kita yang ganteng ini. Punten ini hostnya, saya dadakan punten. Bapak ini benar-benar master ya penampilannya Pak ya. Oke. Ya langsung aja yuk, kita langsung kita yang cantik. Siapa kita bukan? Bunda Eis Rahmawati. Tepuk tangan yang mulia buat Bunda Eis Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebenarnya diri pegang tangannya Austin. Kencing sekali Bunda malam ini. Bagus sekali, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
malam ini kita bisa berkumpul ya, diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak bisa membalas nikmat yang Allah berikan, meskipun ibadah kita setinggi gunung, kita nggak bisa balas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Bunda akan membawakan materi mengenai solusi sehat alami. Ibu-ibu, halo. Ibu-ibu sehat? Jadi kalau berdasarkan Badan Organisasi Kesehatan Dunia, sehat itu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Itu dari WHO ya. Tadi ada yang bilang, apa kabar? Sehat. Sehatnya sehat yang bagaimana? Nah, tadi gambar yang tadi, foto-foto berbagai ekspresi, itu menunjukkan ada yang hanya sebatas sehat jasmani, ada yang sehat sebatas apa lagi? Rohani, ya. Jadi sehat jasmani itu yang seperti apa? Sehat jasmani itu raga kita, ya. Nih semua anggota tubuh kita nih, semua itu normal, fungsinya juga normal, ya. Kalau rohani, sehat rohani? Itu lebih ke jiwa, betul. Jiwa kita tenang, pikiran kita, raga kita ya. Tadi jasmani ya, raga ya. Jadi ini kalau dari bahasa Arab, itu berasal dari kata as-sihah ya, sehat ya itu ya. Jadi sehat walafiat itu artinya sehat ya, sempurna. Nah ini kita harus apa nih? Cross check di hati kita nih, bener nggak sih? Kita sakit nggak sih ya? Sakit kita ini, kita harus tahu bahwa sumber segala yang menyebabkan fisik kita nggak sehat, itu keterkaitan pasti dengan mental kita, psikis kita, betul, pikiran, rohani itu sangat berpengaruh. Rohaninya atau jiwanya dia keganggu ya. Sebenarnya jiwa itu sakit itu bukan penyakit rohani itu, tapi gangguan ya. Apalagi anak kecil ini, kita banyak sekali menjadi korban bully maupun yang membuli ya, itu banyak sekali. Karena di luar sana sekarang kita tahu bahwa memang pendidikan kita banyak sekali yang tidak memperhatikan sekolah akhlak, tidak ada memperhatikan pelajaran akhlak. Moral bergeser. Ini yang pentingnya kita mencari sekolah itu harus kita lihat akhlaknya ini bagaimana, diajarkan nggak? Karena banyak sekolah yang hanya memprioritaskan sebatas pengetahuan duniawi aja, pengetahuan umum. Padahal yang lebih penting itu adalah akhlak. Ya, gitu. Jadi kesehatan rohani adalah segala hal yang melibatkan sikap, pikiran ya, keyakinan pribadi dalam kelangsungan hidup. Dan ini akhirnya kelihatan bagaimana kita pada saat ditimpa begitu, dihadapkan dengan masalah yang besar, bagaimana kita menghadapinya ini. Mampu nggak kita sih menghadapi masalah ini? Kalau kita nggak mampu, kita bisa stres loh. Minimal tuh jadi gibah di medsos ya, curhat di WA ya. Jadi kita ya, untuk menjaga jasmani dan rohani itu kita harus dengan akal yang sehat ya. Manfaatnya apa? Kita terhindar dari berbagai jenis penyakit ya. Kalau di dalam Islam itu jelas sekali. Ala wa inna fi jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh idza fasadat jasadu kulluh fahiya qalb. Apa itu? Di dalam tubuh manusia terdapat gumpal daging. Apabila segumpal darah itu dia baik, maka baik semuanya. Dan apabila segumpal darah itu tidak baik, nggak baik semuanya. Jadi sebenarnya penyakit ada di mana? Hati. Jagalah hati. Jadi harus dijaga hatinya ya. Harus dijaga. Hati kita harus lapang ya, harus bersih. Jangan ada pikiran atau mindset yang negatif yang akan merusak hati kita. Ya.
Kalau jasmani, kita bagaimana caranya menjaganya? Bisa dengan apa? Ada yang jawab bisa menjaga rohani? Olahraga, oke. Terus makanan sehat. Hah? Pola makan sehat. Jalan-jalan. Aduh. Itu termasuk keduanya ya, jasmani dan rohani ya. Ke mall ya. Itu jasmani dan rohani itu masuknya ya. Kalau kita kaitkan, jadi kalau kita selalu berpikirannya negatif, itu udah dipastikan itu sakit itu, jasmani dan rohaninya. Pasti, karena itu tidak lepas. Kalau kita sakit rohani, otomatis kita sakit jasmani. Ya. Terkadang kalau misalkan kita, kenapa ya, kok hidup kita begini-gini aja? Kita usaha udah, tapi kok begini-gini aja? Gak ada perubahan. Padahal kita pendapatan banyak, pemasukan banyak, dari anak dikasih, dari usaha sendiri dapet ya. Tapi kenapa kok segini-gini aja? Ini yang harus kita cross check ya. Tanyakan ke hati kita. Apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah mengeluarkan zakat? Ya. Karena banyak sekali orang yang memang lupa akan nikmat yang Allah berikan, sehingga akhirnya tidak ada rasa syukur dan berasanya kurang, gak ada keberkahan di situ. Ya, jadi sampai di sini jelas ya, sehat tuh yang seperti apa ya. Dan kita jangan pernah lepas dengan menggunakan akal. Karena apa? Karena kalau kita tidak menggunakan akal, di luar sana banyak sekali tuntutan hidup yang akhirnya kita terbawa atau enggak. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah terbawa oleh nafsu. Ya, hal-hal yang kayak gini yang kita akhirnya di luar kendali kita. Yang seharusnya kita merasa cukup banyak, akhirnya malah menjadi kurang-kurang terus ya. Ternyata kita kurang bersyukur ya. Jadi intinya prasangka yang positif aja. Jangan sampai kita ada yang hal-hal yang negatif masuk ke hati kita tuh udah rusak semuanya nanti ya. Ada yang ketinggalan dari semua yang disebutkan loh. Apa tuh? Menjaga silaturahmi. Nih, silaturahmi yang paling penting. Iya. Jadi kita jaga silaturahmi kita ya. Jaga ukhuwah kita. Menambah banyak keberkahan pastinya di situ. Dan saling menerima segala perbedaan. Jadi dari semua yang kita alami, kalau kita sakit, yang dirangkum, kalau yang Bunda ingat itu, kalau kata Bunda Berta, apa Bun? Cerdik ya Bun? Cerdik katanya, disingkatnya. Apa tuh cerdik Bun? Oh, Bagus juga tahu kayaknya cerdik ya. Cek kesehatan. Jadi selama ini kalau kita sakit, kita jangan mengabaikan apa nih yang dirasa. Karena apa? Sekarang ini makanan berbagai macam. Pertama, yang kita makan itu bersih nggak? Kitanya juga harus bersih, kita harus cuci tangan dulu. Yang kita makan ini bersih nggak? Jangan kita lihat dapurnya nih, kita makan di luar di warung, bersih nggak warungnya? Kalau nggak bersih, itu menjadi penyebab tidak bisa menjaga jasmani. Ya. Dan diperolehnya juga dari cara apa nih? Halal apa haram? Ya, ini yang harus kita perhatikan juga. Terkadang bersih itu nggak cukup. Jadi harus kita lihat halalan dan thayyiban. Ini yang harus kita lihat. Udah halal, thayyib nggak? Ya, ini yang harus benar-benar diperhatikan dari segi menjaga kebersihan jasmani dan rohani dengan apa yang kita makan, karena akan menjadi daging dan darah yang mengalir dalam tubuh kita ya. Kemudian tadi cek kesehatan ya Bun. Kemudian yang E-nya ya sekarang ya, enyahkan asap rokok. Apalagi perokok pasif. Perokok pasif ini ternyata lebih berbahaya loh. Ya, jadi pengalaman membuktikan bahwa perokok pasif itu resiko kanker parunya lebih besar. Kemudian apalagi Bun? Rutin ya, R-nya ya. Rajin berolahraga. Tapi terkadang nggak jaminan loh orang olahraga itu sehat. Ada orang yang meninggal sepulang dari olahraga. Tahu nggak penyebabnya apa? Terlalu diforsir.
nggak ngukur diri kemampuannya itu semana. Terkadang kita juga nggak ada pemanasan. Mau lari, olahraga lari, langsung lari. Harusnya kan bertahap. Ada pemanasannya dulu, ya, jangan langsung lari, gitu ya. Makanya nggak heran kalau banyak sepulang olahraga malah meninggal akhirnya. Jangan sampai kita memaksakan di luar kemampuan kita, ya. Yakin aja, Allah udah kasih kita dengan segala apa yang kita bisa. Kita harus tahu, kita bisa apa sih? Kita mampu apa aja potensi yang ada pada diri kita itu kita harus tahu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan memberikan ujian, ya, termasuk apapun ya, baik masalah yang kita hadapin, sampai stres gitu kayaknya ya. Padahal tugas kita cuma apa? Suruh disabar, cuma suruh sabar dan sholat, jalanin aja, ntar tahu-tahu nih masalah itu udah bisa kita lewatin. Banyak kok itu terjadi. Baru cer ya, kan cerdik ya Bunda Wirta ya. D-nya diet. Jadi diet pun harus melihat lagi kebutuhannya. Kayak Bunda nih, ini harusnya udah diet karbo. I-nya apa Bun? Hah? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Itu bukan berarti kita akhirnya tidur berkepanjangan. Capek nih, tidur aja. Enggak, tidur itu dilihat dari kualitasnya, bukan kuantitas. Ya, jangan cuma dijadiin alasan, habis begadang nih, tidur, akhirnya tidur seharian, ini yang jangan ya. Gitu ya. Jadi istirahatnya yang cukup. Yang terakhir adalah K ya. K itu kelola stres dengan baik ya. Ingat apa yang Allah sampaikan di Al-Quran, di Al-Baqarah ya, bahwa yang kita alami, ujian apapun itu, semua Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau anak seumuran sekitar 5 atau 4 tahun yang sudah begini gitu, cara mengatasinya gimana ya? Yang sudah begini gimana? Begini gitu. Anak di bawah 7 tahun, dia nggak ada yang namanya menerima perintah jangan. Enggak. Makanya Bunda kan kepala sekolah ya, kepala sekolah pos PAUD, itu tidak pernah minta sama guru, tolong bilangnya tidak ya tidak aja, nggak perlu jangan. Dia akan lakukan justru kalau dengan kata jangan. Nggak ada di otak dia, kamus dia tuh nggak ada jangan. Kita mendingan bilangnya tidak ya tidak. Tidak aja udah langsung. Tidak baik seperti itu. Terus kita gali, ini dari mana? Karena anak itu seusia itu hanya bisa meniru, menjiplak. Apa yang dilihat diikutin. Yang dia lihat itu hal-hal yang negatif, penyerapannya itu 90%. Cepet banget. Tapi kalau hal-hal yang positif, penyerapannya hanya 10%. Jadi ini jangan dibiarkan, digali. Dipanggil orang tuanya, ditanya. Kalau memang di sekolah tidak ada anak yang seperti itu, kita panggil orang tuanya, kita tanya kebiasaan-kebiasaannya apa. Dan ini sangat penting karena usia ini adalah usia pembentukan karakter anak. Jadi ini Neng sebagai guru, ini menjadi tanggung jawab buat anak itu untuk supaya dapat ya penyebabnya apa, dan ini nggak boleh. Jadi anak itu harus tidak, kalau perlu kasih sanksi. Karena apa? Karena ini masa usia emas. Pembentukan karakter anak itu ditentukan di usia-usia ini sampai dengan usia 8 tahun. Oke ya, dengan berakhirnya
sebuah lagu dari Tulus, maka sudah semua rangkaian acara kita dari awal hingga akhir. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sudah sering kan? Oke.